Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini akan bahas masalah seputar kitab tentang masalah akidah ya, yang sudah masyhur, yaitu kitab Aqidatul Awam karangan Syed Ahmad Al-Marzuki, yang diawali dengan abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil isani. Abda'u, saya memulai ini, musannif itu pengarangnya Syed Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki rahimahullah, wa birrahimi daimil isani. Abda'u bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan Allah yang Maha Pengasih, wa rahimi, lagi Maha Penyayang. Penjelasan Rahman Rahim ini cukup panjang dalam syarahnya, tapi intinya Ar-Rahman yang berarti dalam secara terjemah tersiratnya penyayang, bermakna sifat pengasih Allah yang Allah berikan rahmat kepada hambanya secara global dan umum, yang berarti yang diantaranya itu nikmat-nikmat yang umum yang setara seluruh manusia tanpa memandang muslim atau bukan muslim menerimanya. Di antaranya nikmat Allah berikan kesehatan, rezeki, ya, rata semuanya, nggak muslim aja itu dapat. Jadi Ar-Rahman ini sifat pengasih Allah yang global umum. Allah berikan dia kenikmatan harta, kenikmatan dinikmatinya itu dunia lah gitu. Ar-Rahman, Allah berikan umur, Allah berikan kenikmatan tempat tinggal, rezeki dan lain-lain. Adapun wabir rahim daimil ihsani, Ar-Rahim adalah nikmat cabang atau nikmat khusus yang Allah berikan kepada hamba. Kalau dalam catatan para ulama, khusus pada orang muslim. Contohnya, dinaikkan, ditingkatkannya iman kepada seseorang. Kalau iman kan khusus pada orang muslim. Ditambah ketakwaan, dikuatkan dalam ketaatan, atau bahasa kitanya gampangnya barokah. Barokah itu adalah tambahnya kenikmatan iman dan taat kepada Allah. Kalau ada orang, wah ini barokah nih, lihat dulu setelah dia bilang barokah itu tambah nggak taatnya sama Allah. Contoh dia haji mabrur, dia haji mabrur yang barokah nggak? Kalau setelah hajinya tidak tambah taat atau nambah jauh dari Allah, itu nggak mabrur dan tidak barokah. Contoh harta, wah ini rezeki yang barokah. Kalau harta itu menambahkan kita taat sama Allah, tidak menjadikan lalai, menjadikan kita dermanya bagus, sedekahnya bagus, maka itu barokah. Tapi kalau harta banyak itu menjadikan kita lalai kepada Allah, nggak ada barokah di situ. Tidak ada masuk nikmat rahim kepada dia. Jadi apa menarik ya, kita sering baca Bismillahirrahmanirrahim, kita bahkan berulang kali, bahkan itu kalimat yang paling sering kita baca itu Bismillahirrahmanirrahim, tapi kita nggak nyadar maknanya itu beda. Yang kalau saya tersirat pengasih penyayang, apa pengasih ya, tapi alhamdulillah Allah beri kesempatan kita paham terhadap makna daripada Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kalau kita sedang dalam keadaan diberikan harta, ya Allah ya Rahman, alhamdulillah ya Rahman. Tapi kalau kita sedang dalam keadaan ketaatannya ditambah, kemarin sholat duhanya 2, sekarang tambah jadi 4, tambah sedekahnya, ya Allah ya Rahim, Engkaulah yang telah memberikan kami nikmat rahim berupa tambah barokah umur saya. Jadi itulah penjelasan daripada Ar-Rahman dan Rahim. Ada tambahan dari kitab Bidayatul Hidayah Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, sama dalam masalah akidah juga. Seorang mukallaf minimal harus memahami makna daripada la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itu akidah.
kalau seorang mukallaf, seorang muslim yang sudah balik, yang sudah diwajibkan untuk salat, tidak faham makna la ilaha illallah, maka wajib dia mencari tahu apa maknanya, meskipun dengan menuntut ilmu ke negeri yang jauh, sampai bahasanya mengeluarkan uang untuk mencari tahu ilmu itu. Kenapa? Dan membenarkan Rasulullah SAW dengan beserta sifat-sifatnya, sifat Allah dan Rasulnya. Ini yang menariknya, Imam Ghazali membagi yang wajib saja kita ketahui tentang sifat Allah adalah Al-Hayyu, yaitu Allah itu hidup, berarti ada ya wujud. Allah itu berkuasa, Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha berbicara, Allah maha berkehendak, tiada yang serupa dengannya, dan Allah itu maha mendengar dan melihat. Di catatan di sini, kita tidak wajib dan tidak harus tahu tentang hakikat sifat Allah itu, hakikat secara lebih detailnya. Kita hanya mengimani saja, tapi secara hakikatnya tidak wajib tahu. Bahkan kalau itu contoh bagaimana kalam Allah itu qadim atau baru, itu kan secara hakikat kalau kita salah memahaminya bisa terpeleset dalam kesalahpahaman makna. Apalagi tentang masalah yang mutasyabihat, tempat Allah di mana, Allah di atas aras, kita nggak usah paham, kita nggak usah tahu hakikatnya. Dan sekarang yang anehnya, para ulama-ulama sekarang, masyarakat awam diarahkan untuk membenturkan pemahaman itu. Nggak usah harus paham masyarakat awam, orang-orang muslim secara umumnya tentang masalah Allah di mana. Adapun ahlu sunnah wal jamaah yang al-asy'ariyah nggak mewajibkan kita paham masalah itu secara berlebihan atau secara hakikatnya. Cuman ada batasan kita ahlu sunnah wal jamaah lil Abu Hasan al-Asy'ari wal Maturidiyah memahami makna ayat mutasyabihat secara takwil, karena kalau tidak ditakwil takut secara salah paham makna ini secara berlebihan hingga masyarakat umum memahami secara asal. Itu kehati-hatian daripada Ahlus Sunnah Jamaah. Adapun begitu juga sama dari kalangan mungkin yang kita pahami Salafi, kan? Memahami akidah bahwasanya Allah di atas aras sesuai dengan teksnya, bahwasanya Allah di atas aras. Cuman secara dibuka lagi kita ngaji, ternyata mereka juga tidak memahami Allah itu secara teksnya, secara Allah itu di atas kita aja. Hanya menghargai Allah menurunkan Quran dan menuliskan suatu kitab, dan kita memahami teksnya, mempercayai ada teksnya, ada Qurannya dan ayatnya. Tapi tidak juga sembrono memahami Allah itu seperti makhluk, ya, mutasyabih atau mujassimah, seperti menyerupakan seorang makhluk. Jadi sebenarnya kalau kita fair dan adil, semuanya hati-hati. Tapi yang ustadz dari lulusan ini, ya, kita semua jangan arahkan masyarakat kepada pemahaman yang mutasyabihat. Udah kasih pemahaman yang umum-umum saja, karena ini adalah kajiannya para penuntut ilmu, para talib ilm, para ulama yang sudah mendalam dalam ilmu akidahnya. Dan itu juga tidak wajib diajarkan kepada masyarakat secara meluas, hanya sebagai pondasi bahwasanya ada batasan di sini. Itu yang dijelaskan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dan pun dalam kitab Jami'ul Ulum, bahwasanya pengertian iman itu ada dua secara bahasa. Ada tasdik yang artinya membenarkan, atau secara istilah secara lebih lengkapnya membenarkan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalkan dengan perbuatannya. Yaitu jadi kesimpulannya kepercayaan yang meresap dalam hati, iman itu ya, dengan penuh keyakinan, tidak bercampur syak dan ragu, serta memberi pengaruh terhadap pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari. Itu menurut kitab Jami'ul Ulum masalah iman. Kalau kita masalah pembagian iman kan kita sudah bahas, kita pasti udah paham ada 6 arkanul iman sittatun. Antu minu billah, kita percaya pada Allah, antu minu billah wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rasulihi, dan pada Rasulullah, wa bil yaumil akhir, kepada hari kiamat, wa bil qadari khair wa syarri minallahi ta'ala, dan kepada takdir baik dan takdir buruk. Pembagiannya. Dan saya sendiri membagikan spesifik masalah pembagian itu ke dalam 3. Yang pertama adalah
pembagian yang bersifat abadi selamanya. Yang kedua yang gaib dan yang sudah terjadi. Gaib tapi sudah terjadi. Yang ketiga gaib sedang dan akan terjadi. Gaib yang selamanya abadi adalah Allah, yaitu rukun Islam pertama, antuminu billah, tidak pernah akan hancur dan karena wajahnya adalah kekal abadi, bahasanya kekuasaannya kekal abadi. Yang kedua gaib tapi sudah terjadi, seperti wal malaikatihi wa kutubihi, kitab-kitab Allah sudah ada, sudah kita rasakan, sudah terutus, sudah terbuat, dan rasul-rasulnya sudah diutus, sudah terjadi. Kita harus iman dengan yang gaib, yang tidak secara lahir kita tidak pernah lihatnya, tetapi harus mengimani secara hakikatnya bahwasanya mereka itu ada, tetapi sudah terjadi. Dan yang gaib yang sedang dan akan terjadi diantaranya adalah yaumil akhir dan qada dan qadar. Yaumil akhir, hari kiamat, kita nggak pernah merasakan nanti akan terjadi, tapi gaib ya, harus mengimaninya. Dan qada dan qadar sekarang dan akan terjadi. Sekarang kita sedang proses qada dan qadar, dan yang ke depan juga qada, dan yang sebelum juga qada dan qadar. Ini pembagian dari saya untuk lebih mendekatkan pemahaman. Jadi intinya, kesimpulannya, kita harus memahami dua hal, akidah dan anugerah. Akidah yang tadi kita bahas sih, yaitu wajib paham dan percaya, yaitu rukun Islam yang tadi dengan segala penjelasannya. Yang kedua adalah anugerah. Apa hukumnya? Boleh dipahami, boleh dipercaya, tidak wajib untuk dipahami dan dipercayai. Seperti karomahnya para wali, kita nggak dosa walaupun tidak percaya terhadap karomahnya wali A, wali B. Tapi kalau mau dipercaya boleh berdasarkan ilmu, karena para wali juga berilmu. Seperti contohnya Syekh Abdul Qadir Jalani, sebelum jadi seorang ulama sufi, seorang wali Allah, beliau juga belajar tentang ilmu syariat, ilmu akidah, fikih, dan lain-lain. Jadi itu adalah anugerah. Ada seorang yang punya karomah ini, kita nggak usah repot. Kalau kita percaya, kita telusurin dengan husnudzon kita, dengan berdasarkan ilmu, boleh dipercaya. Tapi seandainya ada sesama muslim kita, teman kita yang tidak mempercayai karena kekurangan ilmu, tidak mendalami itu, nggak apa-apa, nggak jadi dosa buat dia. Itu namanya anugerah. Jadi ada akidah, ada anugerah. Jadi itu saja bahasan dari saya tentang masalah akidah, pembahasan awal. Mudah-mudahan ada manfaatnya, sedikit nambah wawasan dalam diri kita. Itu dalam bahasan pertama kitab Aqidatul Awam karangan Said Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki, yaitu Abda'u Bismillahirrahmani wa birrahimi da'imil ihsan. Insyaallah nanti dilanjut kepada bab selanjutnya, yaitu setelahnya adalah Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila takhawuli, summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghairi mubtadi. Insyaallah akan dilanjutkan pada pembahasan selanjutnya biiznillah. Mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang dan manfaat dan berkah pada kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.